Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami' tabi'in wa atba'u tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was-sufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila simaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala Safinatin Najah fi usuluddin wal fiqhi li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Ibn Samir Al-Hadrawi ala madhhabil Imam Syafi'i summa ila jami'il muslimin wal muslimat fi Palestin syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa ngaji di Masjid Jami' Al-Majid ini. Beda dengan saudara-saudara kita di Palestina ya. Malam ini atau malam kemarin dibombardir oleh Israel ya, dibantu oleh tentara dari Amerika. 5.000 tentara Amerika itu membantu Israel. Aduh, naudzubillahi min dzalik ya. Kesian mereka, harus kita doakan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, 2 minggu yang lalu kita sudah membaca atau membahas tentang Faslun Nawaqidul Wudu ya, pasal tentang batalnya wudu ya. Arba'atu asya, itu ada 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari 2 palawangan, dari 2 lubang, min kubulin au duburin, apakah itu kubul kemaluan depan, au duburin atau kemaluan belakang, rihin angin, au goirihi atau yang lainnya, ilal maniya, kecuali air mani. Air mani mah tidak membatalkan wudu, tetapi al-maujibul ghusla ya, tapi wajib mandi, pala naqdobihi, tapi tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi ya, itu keneh-keneh itu ya.
Asani yang kedua, zawalul akli binaumin, ya, hilangnya akal karena tidur, au ghairihi atau yang lainnya. Yang lainnya apa? Yang lainnya termasuk majnunin, gila, ya. Jadi kalau bapak-bapak wudu, setelah wudu tahu-tahu gila, maka setelah gila waras lagi, maka wudunya batal, harus wudu lagi. Naumin atau tidur, ya, tidur. Illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidur yang duduk, ya, duduknya tidak berubah, tetap maq'adahu, tetap minal ardi, di bumi. Di bumi itu maksudnya di masjid, di karpet, ya. Jadi kalau bapak-bapak tidur seperti ini, misalkan sedang ngaji, ya tidur, aduh ini ngaji itu lama banget, tidur. Atau khutbah ini lama banget, tidurnya begini, itu tidak membatalkan wudu, ya. Di sini illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidur yang posisi tidurnya tidak bergerak dari bumi, tidak bergerak dari tempat tidurnya. As-salisu yang ketiga, iltiqa'u bisyartai rajulin wa imra'atin, ya, bersentuhannya, bertemunya bisyartai, ya, dua kulit, rajulin wa imra'atin, kulit laki-laki dan perempuan, kabiroini, dua-duanya sudah besar, ajnabiyaini, dua-duanya ajnabiyah itu berarti bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa penghalang, ya, itu membatalkan wudu. Ar-rabi'u yang keempat, masluku bulin al-adami au halkihi duburihi bi batnir rohati au butunil asobi, menyentuh kubul, ya, menyentuh kemaluan, menyentuh kubul kemaluan manusia, au halkihi atau sekitarnya, ya. Sekitarnya itu berarti lingkaran sebelum kubul, ya, lingkaran sebelum lubang, itu, ya. Duburin, ya, dubur. Kalau kubul mah di depan, berarti bapak-bapak mah emang batangan, ya. Kalau dubur, ya, berarti belakang. Bibatni rohati, dengan telapak tangan, au butunil asobi, atau telapak jari. Nah, di sini bahasa Safinah ini telapak tangan dan telapak jari. Berarti kalau dari punggungnya, ya, menyentuh kemaluan oleh punggung tangan, itu tidak membatalkan wudu, ya. Pak Jajat anaknya gatal kemaluannya, digaruk sama punggung tangan Pak Jajat, nggak batal. Tapi kalau diginiin batal, ya. Nah, di sini bibatnir rohati, telapak tangan, au butunil asobi, atau telapak jari-jari, itu, ya. Paslun, ini satu pasal, manin kodok, manin takodok, orang yang rusak apa wudunya, haruma, maka diharamkan, alaihi, baginya, arba'atu asya, 4 perkara. Jadi kalau orang batal wudu, maka diharamkan baginya 4 perkara. As-sholatu, yang pertama sholat, tidak boleh sholat, ya. Sholatnya apakah sholat wajib atau sholat sunnah, itu haram. Haram artinya harus wudu dulu. Wa tawaf, dan juga tawaf, mengelilingi Ka'bah. Bagi Pak Haji atau bapak-bapak yang sudah
umroh, itu mengelilingi Ka'bah harus punya wudu, ya. Toabnya apakah toab kudum atau toab ifadah atau toab wada, jadi harus berwudu. Kalau toab kudum, toab yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Kalau toab kudum mah bapak-bapak bisa berkali-kali. Misalkan di Mekah berapa hari? 4 hari, 5 waktu selalu sholat di Masjidil Haram, itu bisa 5 kali toab, namanya toab kudum. Jadi toab kudum itu kalau di luar Masjidil Haram itu sama dengan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram mah afdolnya bukan toab, bukan sholat tahiyatul masjid, tapi toab kudum, mengelilingi Ka'bah dulu sebanyak 7 kali. Nah itu harus punya wudu. Kalau batal maka haruma alaihi, diharamkan baginya, artinya harus berwudu dulu. Wa mashul mushaf, dan memegang mushaf yang ketiga. Wa hamluhu yang keempat, membawa mushaf Al-Qur'an, ya. Nah, dalam kitab Safinah, dalam kitab ini maka memegang mushaf, memegang Al-Quran harus punya wudu, harus berwudu dulu. Walaupun dalam madhab yang lain ada yang memperbolehkan, tetapi ini madhabnya madhab Syafi'i, ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu muridnya Imam Syafi'i, ya. Selain menulis Safinatun Najah, juga kitab Al-Adhkar yang biasa diaji oleh Ustadz Rosid, ya. Nah itu karya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi kalau digolongkan sebagai mujtahid fil madhab Syafi'i, mujtahid fil madhab. Karena mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fil madhab, ada mujtahid fil masail, ada mujtahid murajjih. Mujtahid mutlak adalah seorang mujtahid yang berijtihad dan hasil ijtihadnya diikuti oleh banyak orang, kemudian membentuk madhab. Nah itu yang disebut dengan madzahibul arba'ah. Nah itu mujtahidnya mujtahid mutlak. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ya, hasil ijtihadnya diikuti oleh banyak orang dan membentuk madhab. Nah, di dalam madhab tersebut, ya, misalkan ada madhab Hanafi, ada murid Imam Hanafi namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf berijtihad terutama dalam ilmu usul fikih, maka ijtihadnya hanya di sekitar madhab Hanafi, itu mujtahid fil madhab. Ada Imam Muzani, itu muridnya Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi ini bukan ulama kaleng-kaleng gitu, ulama yang mumpuni lah, tapi masih di sekitar madhab Syafi'i. Makanya terkenal dalam madhab Syafi'i itu lil ikhtiyat, hati-hati banget. Nah itu madhab Syafi'i. Apalagi wa yahrumu alal junub, diharamkan bagi orang yang sedang berjunub. Berjunub itu apa? Junub itu berarti orang yang keluar air mani, ya, atau orang baru berhubungan badan dengan istri, dengan pasangan, ya. Nah, itu yang disebut dengan junub, janabah. Sittatun, itu ada 6 diharamkan bagi orang yang junub. Sittatu asya, itu ada 6 perkara. Yang pertama as-sholatu, pertama nggak boleh sholat kalau masih junub. Wat toab, ya, tidak boleh toab, harus mandi besar dulu, ya. Wa mashul mushaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, dan yang keempat tidak boleh membawa Al-Quran. Wal lubsu fil masjid, tidak boleh diam di masjid, ya. Misalkan Pak Haji Weli lagi iktikaf, tahu-tahu cek Sunda mah bucat, ya, keluar air mani, wayahna keluar heula, ka WC heula, mandi besar dulu, ya. Nah, jadi
jangan diem bae di masjid. Atau ini pengalaman saya waktu dulu masih jadi santri, saya di pesantren, di kamar itu hanya nyimpen kitab aja sama baju. Tidur mah seringnya di masjid. Tiba-tiba namanya lagi bocah ya, lagi remaja gitu, lagi tidur, itu tadi mimpi basah, maka harus keluar. Di masjid lagi? Di masjid, ya namanya juga mimpi ya, di masjid, maka harus keluar. Tidak boleh diam terus di masjid. Kenapa? Karena itu lagi junub. Yang keenam, wa qiraatul Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Bagaimana, Pak Ustadz, saya lagi mendengarkan anak murojaah Quran. Boleh enggak saya membenarkan bacaan anak saya yang lagi setoran bacaan Quran, hafalan Quran? Nah, itu mah ada pengecualian untuk membetulkan bacaan tajwidnya, makharijul hurufnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau laki-laki memang afdolnya mendengarkan murojaah anak, ya mandi besar dulu lah. Ini kan biasanya perempuan yang haid gitu ya. Oke. Wa yahrumu bil haid. Nah, ini walaupun wilayah perempuan, tapi Bapak sebagai suami harus ngerti. Siapa tahu istrinya enggak paham ketika haid ya. Wa yahrumu, dan diharamkan bil haid ketika orang itu haid. Asyaratu asya. Ini 10 perkara kata Imam Nawawi. As-sholatu yang pertama haram sholat, wa toab yang kedua haram toab, yang ketiga masul mushaf, memegang mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan juga membawa mushaf, wal lubsu fil masjid, diam di masjid, yang kelima wa qiraatul Quran, yang keenam membaca Al-Quran. Nah, ini ada pertanyaan dari istrinya Pak Selamat ya, Ustadzah Jubaidah. Pak, saya lagi haid tapi anak-anak kan ngaji ke saya. Ya, saya enggak pegang Quran tapi saya mendengarkan. Nah, itu bagaimana kalau membetulkan tajwidnya anak ya, terus makharijul hurufnya boleh enggak? Itu mah boleh. Ya, tapi jangan membaca Al-Quran. Kalau hanya sekedar membetulkan, nah itu silahkan. Wasaumu, dan tidak boleh puasa. Orang haid tidak boleh puasa. Bagaimana kebiasaan puasa? Nah, ini ada hadis ya. Jadi misalkan ibu-ibu atau remaja putri yang biasa puasa Senin Kemis tiba-tiba haid, itu bagaimana? Itu dalam sebuah hadis, Allah akan memberikan pahala kepada kebiasaan baiknya. Ini tidak hanya berlaku bagi perempuan, bagi laki-laki pun. Biasa puasa Senin Kemis, biasa sholat berjamaah, biasa ngaji malam Senin, tiba-tiba sakitnya parah, nggak bisa ke masjid, nggak bisa puasa, ya, nggak bisa hadiran ngaji. Nah, ngeringku kue di mana? Di rumah sakit atau di rumah, itu pahalanya tetap ngalir, ya, asalkan memang kebiasaan dia baik. Udah batuk lah. Bismillah. Watolak, dan tidak boleh mentalak istri. Ya, mudah-mudahan lah kita mah harmonis terus sama istri ya. Tapi namanya berkeluarga itu tidak semulus jalan tol. Kadang namanya keluarga kita marah sama istri, kesel sama istri ya, atau ada yang memprovokasi dan lain sebagainya. Istri lagi haid tiba-tiba kita talak, lu gua talak, itu mah
tidak sah talaknya. Itu yang disebut dengan talak bid'i, ya. Bahkan di sini wayahrumu at-talak, nggak boleh, haram mentalak atau haram mengajukan gugat cerai bagi perempuan. Wal murur fil masjid, melewat masjid lagi haid, mau nganterin snack ya, mau nganterin makanan, masuk aja ke masjid padahal dia lagi haid, menurut kitab ini nggak boleh, ya. Nah, jadi bagaimana tuh? Ya tunggu aja di luar. Ini tolong Pak Haji Weli, ini saya mau bawa kue. Kenapa nggak masuk, Bu? Saya lagi haid. Nah, berarti orang itu hati-hati, sudah ngaji kitab Safinah karya Imam Nawawi. Ya, nggak boleh. Wal murur fil masjid. Apa? Kenapa ilatnya? In khofat talwisahu, khawatir mengotori masjid. Loh kan Pak Ustadz sekarang mah ada softtek, ada pembalut, bahkan ada pembalut yang besar. Ya, kan perempuan biasanya awal-awal haid itu banyak. Nah, itu bagaimana? Tetap saja. Ya, inda kitab Safinah yahrumu murur fil masjid. Ya, tidak boleh melewat di dalam masjid. Tapi kalau di luar mah boleh. Nah, ini kan bahasanya fi wal murur fil masjid. Jadi melewat masjid. Lewat, khawatir nyecer, walaupun ya ini bahasa in khofat talwisahu, khawatir mengotori masjid. Yang ke-10 wal istimta bima baina surrah war rukbah. Kalau istri lagi haid, bapak-bapak harus ngerti, jangan labrak terus. Ya, Pak Haji Weli, jangan labrak terus. Istri lagi haid, kita mah nonton TV baik. Ya, jadi jangan walaupun tidak dukhul. Nah, menurut kitab ini ada memang di dalam keterangan yang lain boleh istimta asal jangan dukhul, asal jangan masuk, hanya sekedar apa? Mengeluarkan air mani gitu ya. Nah, tetapi menurut kitab ini mah nggak boleh kalau perempuan lagi haid. Oke, lanjut paslun. Jadi bapak-bapak kalau ada yang bertanya ngacung aja, saya terus aja lanjut ya. Paslun ini satu pasal asbabut tayammum, sebab-sebab tayamum. Walaupun kita sudah memasuki musim hujan, tapi nggak apa-apa lah ya. Berarti Pak Ustadz ini ngajinya tidak kontekstual gitu ya, karena emang pasalnya pasal ini. Asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum, salah satu itu ada 3. Apa yang pertama? Faqdul ma'i, tidak ada air, tidak ada air, maka kita boleh tayamum ya. Asani yang kedua wal maridu, sakitnya sehingga tidak boleh terkena air. Sakit apa? Pak Haji Weli, sakit apa yang nggak boleh kena air? Pak ini siapa? Pak Winata ya, habis operasi mata nggak bisa wudu kan? Tayamum Pak Winata. Bagaimana tayamumnya nanti? Ya? Atau tampek, cek Sunda mah, cek bahasa Sukabumi tampek, tahu tampek? Panas gitu ya, cacar, kan nggak boleh kena air. Maka boleh tayamum. Nanti cara tayamumnya ada penjelasannya. Ya, mana itu? Wal marid. Yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtarimin. Yang ketiga butuh air untuk ngasih minum hewan yang dihormati. Bukan hewan yang tidak dihormati. Ada, mohon maaf ya, ini bukan diskriminasi terhadap makhluk Allah. Ada hewan yang dihormati, ada hewan-hewan yang tidak dihormati. Nah, hewan yang dihormati di sini penjelasannya dabbah itu
diartikan sebagai binatang ternak, ya, binatang kucing. Kucing itu bukan ternak, tetapi dihormati oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW, termasuk oleh sahabatnya namanya Abu Hirrin, maka disebut dengan Abu Hurairah. Hurairah itu artinya apa? Suka merawat kucing, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau senang sama kucing silahkan dirawat, tapi ngerawatnya harus benar-benar hati-hati. Namanya kucing suka pipis, ya. Kucing suka bahkan di depan rumah saya itu kucing mulu itu. Suka kelindes sama mobil, masuk ke garasi, aduh bau. Makanya tiap pagi saya suka ngeduk kucing. Nah, gitu ya. Jadi kucing itu binatang yang dihormati, termasuk binatang ternak. Punya ayam, punya soang, punya apa lagi? Tiba-tiba musim kemarau, air itu hanya untuk minum binatang itu, enggak kalau dipakai wudhu. Kalau dipakai wudhu enggak ada untuk binatang, maka boleh tayamum, gitu ya. Nah, jadi di sini wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtarimin. Jadi ada kebutuhan untuk memberikan minum. Kenapa? Karena hewan yang dihormati itu haus, al-atos, ya. Nah, maka kita sebagai pemiliknya boleh tayamum. Menurut siapa? Menurut Imam Nawawi, pengarang kitab Safinah, ya. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Di sini dikatakan boleh. Bahkan binatang-binatang yang dihormati itu harus dipelihara, harus dikasih minum. Nah di sini ada penyela, ya, penyela sebelum ke pasal yang lain. Ghairu muhtarimin, ada orang-orang yang tidak dihormati. Aduh, bahasanya ini agak sedikit kasar, ya. Ghairu muhtarimin, ada orang-orang yang tidak terhormat lah, gitu ya. Ada berapa? Sitatun, ada 6. Pertama apa? Tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Menurut kitab ini nggak terhormat, ya. Oleh karena itu khususnya yang ada di sini, mari kita jaga sholat 5 waktu, ya. Jaga sholat 5 waktu. Kalau nggak bisa berjamaah ya di rumah. Kenapa? Karena lagi sibuk, apalagi sakit atau ada keperluan, tetap harus sholat 5 waktu. Kenapa? Kalau meninggalkan sholat ini, menurut ulama besar ini, ghairu muhtarimin, tidak terhormat, terutama tidak terhormat di sisi Allah. Apalagi asani wazanil muhson, pezinah muhson. Karena zina ini ada 2, ada muhson, ada ghair muhson. Apa itu zina muhson? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kita nih semuanya sudah menikah, ya, kecuali si Ajar, ya. Nah, Ajar kan belum menikah. Kalau kita udah menikah, apa selingkuh, maka orang ini nggak terhormat. Bahkan hukumannya berat, ya. Dia apa? Dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Kalau hukum Islam, tapi karena di Indonesia banyak yang selingkuh dan nggak dihukum, ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Menurut ini ghairu muhtarimin, tidak terhormat. Apalagi wal murtad, yang ketiga orang murtad, keluar dari agama Islam, ini tidak terhormat. Yang keempat wal kafir harbi, ya, orang kafir yang memerangi orang Islam. Siapa itu? Israel tuh. Aduh, ya Allah, saya sedih, ya, melihat. Jadi saya itu kalau habis sholat isya suka lihat TV berita gitu, ya. Aduh, dibombardir itu gajah, itu luar biasa. Israel ini luar biasa.
Bukan hanya tentara Hamas yang dibombardir, tapi pengungsi, orang di rumah sakit, lembaga pendidikan dihancur, diratakan dengan tanah. Dan Israel didukung oleh Amerika. Naudzubillah. Ya. Saya ngenes gitu ya. Ini kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam. Kalau di Batavia mah bukan kafir harbi, ya. Saudara-saudara kita yang non muslim itu kafir zimmi, ya. Dan dia harus dihormati oleh kita, harus dihargai, harus toleran terhadap mereka. Ya kalau di sisi Allah itu urusan dia, ya. Tapi sesama kita harus tetap dihormati, dihargai. Apalagi yang kelima, wal kalbul ukur, anjing galak, anjing buas, anjing yang suka makan kucing itu di blok mana itu? Ya, itu nggak terhormat. Bahkan anjing seperti itu boleh dilempar aja, ya. Nah, kenapa? Menurut kitab ini termasuk makhluk ghairul muhtarim, tidak terhormat. Wal kalbul ukur, wal hinzir, dan juga B2, ya. B2 juga sekalipun lucu kan kadang kan ada tuh, tapi alhamdulillah anak saya mah enggak pengen boneka B2 itu ya. Itu kan lucu gitu ya, hidungnya lucu gitu ya. Tapi itu ghairul muhtarim, tidak terhormat. Dan apalagi dimakan ya, enggak boleh. Saya dulu pernah waktu ke Australia ya tahun 2009 itu hampir mau makan ya. Nah di hotel saya turun ke bawah mau sarapan sama anak saya, beli nasi uduk. Saya nggak bisa bahasa Inggris, kayak ngomong pakai bahasa Inggris. Taunya orang mana? Orang Bogor itu penjualnya, Cina Bogor itu. Udah pakai bahasa Indonesia aja. Oh. Saya bawa ke hotel, saya lihat, oh ada ingredientnya itu, ada fork. Fork itu kan babi ya. Akhirnya saya udah gini, akhirnya kata anak saya, ya hati-hati itu lihat ingredientnya ya. Internasional. Gitu ya. Akhirnya saya nyari warung nasi Padang, ya. Padang pasti halal. Ada rendang. Opor, apalagi opor Pak Ahmad tadi halalun gitu. Ya. Oke, jadi makhluk yang tidak terhormat itu ada 7 tadi. Termasuk manusia, termasuk juga binatang, anjing galak dan babi. Paslun, ini satu pasal, surutut tayammum asyaratun, ya. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Ayyakuna biturobin, yang pertama hendaklah tayamumnya dengan turob. Turob itu dengan debu, ya, debu. Jadi tanah berdebu. Jangan pakai tanah blok. Tayamum pakai tanah blok atuh. Bukan tayamum, belepotan itu ya. Wa ayyakuna turab tohirun, ya, tohiron. Yang kedua, hendaklah turobnya yang suci, ya, debunya yang suci. Dan yang ketiga, wa alla yakuna mustakmilan, jangan bersuci atau jangan tayamum dengan tanah yang bekas tayamum, ya. Nah itu bukan hanya air yang mustakmal, debu pun ada yang mustakmal. Ya, misalkan ini kita habis tayamum, dipakai lagi. Nah ini debu yang mustakmal. Oh, Pak Haji kumur-kumur pakai debu atau bau. Hah? Apa? Gimana? Ya. Tapi nanti salat asar kita pakai debu itu boleh nggak? Nggak boleh, itu mustakmal namanya. Mustakmal. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Di sini
wa alla yakuna musta'malan, ya, tidak boleh menggunakan debu yang musta'mal. Apa itu musta'mal? Musta'mal itu debu yang bekas dipakai untuk tayamum gitu. Ya, sandaran kursi. Nanti tayamum berikutnya cari di sandaran kursi yang lain, gitu ya. Kan kanan kiri boleh jadi orang non muslim gitu ya. Kita I'm sorry Mister. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bekas tayamum kita atau bekas tayamum orang lain itu nanti debunya musta'milan. Iya, makanya kalau misalkan di pesawat itu cari tempat-tempat yang ya kalau misalkan di dinding atau di dinding pesawat gitu ya, atau misalkan di depan di senderan orang lain gitu dan lain sebagainya. Kalau di orang nggak boleh Ustaz ya? Apa? Pramugarinya boleh Pak. Di orang nggak boleh. Pramugarinya boleh begini ya. Karena dikeplak. Jangan gini sama pramugari atau atau dikeplak Pak Haji. Tapi pramugari biasanya kan baik-baik ya. Oke. Wa alla yukhalitu daqiq ya. Wa alla yukhalitu daqiqan. Tidak boleh dengan debu yang bercampur tepung. Au nahwuhu atau yang lainnya. Jadi debu itu biar agak banyak kan campur dengan tepung, campur dengan bedak. Nah itu nggak boleh menurut kitab ini. Kenapa? Karena itu bukan turab, itu mah bedak, itu mah tepung. Ya. Yang kelima wa ayyak sidahu, dan harus bermaksud. Bermaksud itu Ya berkehendak. Mau apa? Mau tayamum. Yang keenam wa ayyasmaha wajhahu wa yadayahu ya. Yang keenam mengusap wajah dan tangan bi dorbataini dengan 2 kali pukulan, dengan 2 kali usapan. Itu yang fardunya. Tapi yang sunnahnya boleh sampai 3 kali gitu ya. Yang ketujuh wa ayyanzila an-najasah awalan. Yang ketujuh harus membersihkan najis terlebih dahulu. Misalkan nih mau tayamum, tapi habis ngasih makan ayam, tahu-tahu kena di sini. Nya harus dibersihkan dulu. Loh kan nggak ada air. Nah ingat di awal-awal kita sudah belajar cara istinja ya, membersihkan najis itu tidak mesti dengan air, bisa juga dengan istijmar, dengan batu, dengan dengan daun, dengan tisu dan lain sebagainya. Berarti sebelum tayamum bagian-bagian yang terkena najis harus dibersihkan terlebih dahulu. Wa ayyajtahida fil qiblah qablahu, harus bersungguh-sungguh menentukan kiblat dulu. Jadi sebelum tayamum harus mana ya arah kiblat itu? Oh ini arah kiblat. Nah barulah tayamum. Ya, itu yang ke-8. Yang ke-9 wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Ya, tayamum itu harus sudah masuk waktu. Beda dengan wudu. Kalau wudu bisa sebelum waktu, ya. Sebelum waktu kita wudu dulu. Kita menunggu datangnya waktu. Kalau tayamum mah nggak boleh menurut kitab ini, ya. Jadi harus begitu masuk waktu barulah tayamum, ya. Terus yang ke-10 wa ayyat tayammuma likulli fardin. Tayamum mah hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Nih misalkan bapak-bapak, ini katakanlah lagi musim kemarau. Tadi udah tayamum untuk sholat maghrib, sampai sekarang belum batal. Nanti masuk sholat isya tayamum lagi. Nah ya, jadi
Beda dengan wudu. Kalau wudu mah nggak usah wudu lagi. Tapi kalau tayamum mah untuk sholat fardu loh ya. Kalau untuk sholat sunnah mah enggak, silakan. Jadi habis sholat maghrib, setelah sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah lihibdil iman, sholat sunnah awabin dan lain sebagainya, sampai datang waktu isya, itu mah boleh. Kenapa? Karena yang lainnya sholat sunnah. Begitu masuk waktu isya, tayamum lagi. Kenapa? Karena menurut kitab ini, wa ayyatayammuma likulli fardin, hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Faslun, ini satu pasal. Furudut tayammum, ya, fardu tayamum khamsatun, ada 5. Ya, walaupun pokoknya sih ada 4. Tapi di sini ditambahkan yang pertama, al awal naklut turab, harus memindahkan debu dulu. Jadi debunya harus dikondisikan. Ini mau tayamum, debunya masih nyari-nyari. Nah, itu harus dikondisikan. Oh, ini debunya. Kalau di pesawat, oh nanti saya mau tayamum di bangku atau di dinding pesawat atau di mana. Jadi harus naklut turab. Oh, di sana itu ada turab. Ya. Oh, Pak Ustadz, kan di pesawat mah bersih. Tiap landing pun pasti di vakum cleaner, tapi bukan vakum cleaner di sini. Pasti mana ada debu. Nah, menurut para ulama, iktikadkan di situ ada debu, walaupun sesungguhnya nggak ada debu, gitu ya. Nah, itu nanti disebutnya debunya debu hukmiyah. Yang kedua apa? Asani an-niyah. Yang kedua niat di dalam hati. Tapi kalau ditalafudkan nawaitu tayammuma li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Ya, ar-rabi'u as-salisu masul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u masul yadain ilal mirfaqain, mengusap kedua tangan sampai sikunya. Menurut madhab Syafi'i sampai siku. Tapi menurut madhab Hanafi, tayamum itu, kalau madhab Hanafi mah pergelangan tangan. Kenapa? Karena sesungguhnya ayat tayamum itu ayatnya ayat mutlak, bukan muqayyad. Apa? Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Tidak ada bahasa ilal marafiq. Beda dengan wudu. Kalau wudu apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka jelas. Nah, disebut ayatnya ayat muqayyad, ada batasan. Tapi kalau wudu, kalau tayamum mah itu ayatnya mutlak. Dalam usul fikih mutlak itu bebas, tidak ada batasan. Maka Imam Hanafi mah mengusap tangannya seperti ini. Tapi kalau Imam Syafi'i dikiaskan ke wudu. Yang kelima adalah al-khamis at-tartib bainal mashataini. Jadi harus menurut ini mah, nah kemarin kan ada ilmu dari Pak Jajat. Kalau kata Pak Jajat boleh tangan dulu tayamum. Tapi menurut kitab ini mah harus tertib, wajah dulu baru tangan. Ya. Dikit lagi, faslun mubtilatut tayamum, salah satu yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama ma'abtola al-wudu, apa-apa yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Yang kedua waridah, orang murtad. Yang ketiga watauhamu alma in tayammuma li faqdihi, menyangka ada air, itu batal tayamumnya. Misalkan kayak gini, udah tayamum nih, udah masuk waktu isya, udah tayamum, tahu-tahu ada suara hujan, ya, hujan, batal tayamum, harus wudu. Ya, jadi hati-hati kalau lagi tayamum, jangan menyangka ada air. Supaya apa?
supaya tidak membatalkan tayamum. Bagaimana kalau ada suara air, padahal sesungguhnya itu bukan suara air tapi suara HP. Kita yakin bahwa itu bukan suara air, itu tidak batal tayamum. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah, jika ada kesalahan itu semata-mata kelemahan dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.